itu untuk chat, Pak. Jadi kurang lebih seperti mungkin bisa Bapak masuk chat, Pak. Kita coba mungkin Coba. enter di chat Masuk chat di ya. sini. Oh Ya, iya. Ini apa ya? Ini yang dicoba tadi ya Mas ya? iya yang Iya, iya. tapi saya nggak lihat akun Bapak di sini. Iya, karena saya nggak bisa. Oke. Iya, nggak bisa Oh, saya di sini nggak bisa ngerespon saya. nggak bisa juga ya, Iya, Pak. jangan-jangan ini Maksudnya ada pembatasan nih, ada pembatasan, pembatasan sosial. mungkin kalau menurut saya Pak, sepertinya karena Iya, Bapak akunnya dosen juga, ketika iya, saya masukkan sebagai student di dalam, iya mungkin bermasalah uh, jadinya, sistemnya nggak merespon. jadi nggak bisa posting Pak, nggih. Iya Harusnya betul. tadi pakai akun Oke Mas, nggak mahasiswa, nggih. apa-apa, monggo, silakan. Oke, Pak. Oke, itu untuk chat Pak ya. Adri, Nggih, Adri, tanya lagi nih. Berarti ini ya, sebenarnya compatible ya buat handphone ya sebenarnya. portable, bisa kok diakses dari HP. Tapi tadi kalau masalah notifikasi, dia harus masuk ke Google dulu atau masuk ke Safari atau ke Opera dulu gitu kah? Atau Enggak, notifikasi ada langsung? notifnya tuh sebenarnya dari webnya. Jadi kalau versi mobile dia nggak ngenotifikasi seperti benar kata Pak Nopiandi. Jadi harus masuk ke dalam dan cek secara manual notifikasinya di button ini. Jadi dia tidak muncul seperti di aplikasi WhatsApp. Misalnya ada notifikasi baru muncul seperti itu tanpa harus membuka aplikasinya. Dia tidak seperti itu karena aplikasi dari Simari ini, Learning Simari Moodle ini, dia tidak berjalan di background aplikasi di handphone seperti itu. Jadi otomatis kalau kita tidak cek di halaman Simarinya, baik itu dari handphone ataupun dari web, itu tidak akan muncul notifikasinya otomatis seperti aplikasi lain. Berarti kita memang harus kembali mengabari mereka ya di grup misalnya bahwa ada sesuatu. Sebenarnya mungkin caranya kayak gini Pak, kalau sederhananya. Jadi bilang saja ke mahasiswa, silahkan dicek selalu Simari setiap hari seperti itu. Nanti ada notifikasi baru misalnya. Oh, Atau mungkin ketika minggu ini silahkan cek di tiap hari Jumat misalnya. Itu silahkan dicek ada aktivitas baru misalnya. oh ya itu Jadi cara yang mereka paling bagus Mas, paling Nggih. efektif Jadi itu. tiap hari Jumat mereka buka notifikasi, nanti tidak ada alasan lagi kalau mereka tidak mengerjakan tugas di Simari seperti itu, Pak. Karena kita sudah menginfokan. Oke, itu Oke, Oke, ada makasih lagi Mas. kalau Pak. saya lanjutkan ya Lanjut. karena waktunya Lanjut. sudah semakin uh, bertambah. Oke, yang kedua mungkin kita lanjutkan ke topik dulu. Kita ganti topik misalnya di sini prinsip dasar misalnya. Tapi saya enter. Kita bisa membeli sedikit deskripsi mungkin di edit topik sama seperti langkah sebelumnya pada pembahasan ini misalnya kan dipelajari prinsip desain misalnya seperti itu. Saya save change biar ada sedikit preview ya. Nah di sini mungkin yang pertama tadi kan sudah di bagian chat udah tadi ya Bapak Ibu. Kemudian file, folder udah. Nah sekarang kita akan buat absen dulu. Jadi ini adalah presensi. Klik di sini ikonnya attendance. Kita akan membuat misalnya ini adalah presensi. Ini saya buat biasa aja ya, presensi dan display. Nah, kalau mau di grade itu bisa, tapi sepertinya tidak usah. Jadi cukup diisi bagian ini saja, kemudian kita langsung save and display aja ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah laman dari attendance atau presensi. Jadi di bagian presensi nanti bisa kita lihat per hari, per minggu, bulan,
kemudian terusnya ini adalah minggunya, ini adalah minggu ini, tanggal 3 sampai 9 Agustus, misalnya ingin menambahkan jadwal absensi. Kita klik di bagian tab Add Session. Sini ya Bapak. Add Session. Nah, di sini ini untuk semua siswa misalnya. Kemudian date-nya adalah tanggal berapa. Mungkin kita akan buat absen hari ini dari 10 sampai jam 12 misalnya. Deskripsinya boleh kalau mau dideskripsikan. Presensi. Ini adalah jadwal, misalnya jadwal kuliah kita online itu adalah jam 10 sampai jam 12. Jadi kita buat di sini. Ini adalah tanggalnya kuliahnya. Nah, kalau kita klik centang yang ini, artinya nanti siswanya bisa mengabsen secara mandiri. Jadi tidak perlu kita yang mengabsen lagi seperti itu. Kalau seandainya harus kita yang absen, karena kadang mahasiswa itu kalau kita suruh absen sendiri, biasanya dia login hanya dalam waktu 1 menit, absen setelah itu tidak ikut perkuliahan yang sudah kita atur jadwalnya ini. Ini mungkin ini terserah pilihan Bapak Ibu, kalau memang mau memandirikan mahasiswa silahkan klik seperti ini, kalau tidak, diklik hilangkan saja. Kemudian langsung saja klik Add. Nah, ini adalah jadwal presensi pada tanggal 4 jam 10 sampai 12 PM. Kemudian untuk melakukan absensinya cukup klik di sini, tag attendance, ada icon tombol seperti play, kita klik. Nah, di sini misalnya Pak Sainul, ini masih bahasa Inggris ya Bapak Ibu, misalnya present itu hadir, late itu telat, excuse itu izin, absen itu tidak hadir. Misalnya Pak Sainul hari ini hadir. Saya klik di sini, kemudian langsung kita save. Nanti ketika kita cek di sini, kelihatan yang hadir untuk tanggal 4 itu ada 1 orang, yaitu Pak Sainul, seperti itu. Itu untuk absen. Nah, kalau ingin merubah status setnya, itu klik yang bagian status set. Jadi di sini, ini bisa kita rubah. Misalnya yang ini mau kita rubah hadir, misalnya seperti itu. Kita ganti juga ini. Date-nya misalnya kita buat sakit, misalnya sakit, misalnya sakit. Kemudian di sini misalnya izin. Ya udah kita ganti izin. Sini absennya ya absen. Nah, di sini ada poin kehadiran. Kalau Bapak Ibu ingin rubah ya silahkan. Kalau saya biarkan seperti ini saja. Kemudian kalau sudah selesai diupdate saja. Kalau sudah diupdate, kita balik ke sessionnya. Kita tambahkan session baru ya, misalnya yang tadi saya mau, ini yang tadi ya Bapak Ibu, saya mau menambahkan sessionnya itu untuk tiap minggu misalnya. Saya klik yang centang, jadi jadwalnya adalah tiap hari Selasa. Kuliah saya misalnya ada ya, diulang tiap 1 minggu saja misalnya. Jadi jadwalnya itu hari Selasa, kemudian jamnya itu kita atur lagi tadi jam 10 sampai jam 12 misalnya. Kemudian mulainya itu hari ini, berarti berakhirnya misalnya 30 Januari 2021 misalnya. Nah, ininya shallow aja sekarang, Bapak. Kalau sudah diatur, ini ngatur jadwal absensinya, saya add. Nah, nanti akan muncul di sini. Jadi saya tinggal ngabsen mahasiswanya, tinggal klik, kemudian hari ini misalnya bapaknya Alfa, saya save. Kemudian minggu depannya saya klik lagi,
sakit, jangan Pak, izin. Dan seterusnya sampai tanggal Januari seperti itu. Nah, itulah absensi ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau seandainya mau diekspor atau kita mau lihat hasil presensi, mungkin saya pakai yang ini aja nggak apa-apa buat contoh ekspor. Klik aja bagian ekspor seperti ini, biarkan aja. Kita download di format Excel. Klik OK, nanti kita sudah dapat rekap dari presensi. Nah, hadirnya sekali, kemudian alfanya sekali, gitu. Jadi absensi kita bisa kita lakukan secara online dan mendapatkan data absensinya dalam bentuk Excel seperti itu. Oke, untuk absensi apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya, Mas Adri. Tanya Pak. Ya. Berarti ini bisa digunakan sebagai daftar hadir meskipun di kelas luring ya, tidak harus di kelas daring. Pak. Satu. Yang kedua, kalau menggunakan itu dalam konteks kelas daring, bagaimana mengidentifikasi kehadiran untuk menyatakan bahwa ini hadir, ini tidak hadir. Sementara kelasnya daring yang tidak tatap mata, asinkronus misalnya, tidak tatap mata dalam satu waktu. Itu aja, Mas. Oke. Sama Pak. Jadi kan saya tidak bisa login jadi mahasiswa ya Pak ya. Jadi kan kalau seandainya ini akun mahasiswa, sini kan saya buat presensi. Mereka akan mengakses di sini di jam yang sudah saya tentukan. Misalnya tadi absennya itu dibukanya tanggal jam 10 sampai jam 12 seperti itu kan. Nah, mereka otomatis akan absen sendiri. Jadi mereka isi sendiri di sini. Saya tinggal klik untuk tahu apakah mereka absen atau tidak. Mungkin saya contohkan untuk yang udah ya Pak ya. Di course saya yang ini. Di course saya yang ini mungkin di sini ada attendance yang ini. Saya lihat all. Nah, saya klik yang ini. Nah, mereka akan otomatis absen seperti ini, Pak. Jadi yang self-recorded ini adalah mengabsen secara mandiri. Jadi mereka ketika jam waktunya absen di sini, ini jamnya tanggal 15 Maret kemarin jam 1 sampai hampir jam 12. Mereka klik masing-masing absen. Jadi ini yang tidak hadir itu otomatis absen di sini. Jadi tidak hadir otomatis di sini. Nah, bagi yang hadir dia akan melakukan self-recorded dan saya langsung cek aja. Oh, yang hadir berarti 12 orang dan yang tidak hadir 13 orang untuk tanggal segini seperti itu. Jadi self-recorded itu yang merekam sistem ya, Mas? Atau si self-recorded itu yang merekam sistem ya? Ya, sistem Pak. Jadi kita otomatis dari jadi begitu masuk dia langsung rekam. Ya, langsung ada self-recorded seperti ini. Oke. Itu akunnya pendidikan IPA, Ibu Mela Mustika itu mikrofonnya aktif tuh. Oke, baiklah ada lagi. Mas Andi mau tanya ini ya. Untuk peserta didiknya ini mahasiswanya otomatis masuk atau kita yang masukin satu-satu? Otomatis kita sudah dimasukkan oleh admin e-learning kita. Jadi langsung ya. Nah, jadi nanti otomatis seperti langsung aja seperti ini nanti Pak. Jadi ada Bapak di atas sebagai dosennya, kemudian siswanya langsung ada. Ya, jadi Mas Adri dari sistem ya. Ya, terima kasih ya. Saya ingin menanggapi ya. Ya, Pak. Ini pertama saya ini tadi membuka laptop lagi yang baru mau mengikuti tapi sudah ketinggalan ya. Bagi saya sulit menangkap ya penjelasan Mas Adri tadi.
Nggih. Nah, mungkin perlu diulang ya. Saya yakin banyak yang minta ulang ya dari awal. Kemudian adakah dari ULM ini yang berusaha mengubah istilah-istilah bahasa Inggris ini, nah, kan? Sedangkan kami prodi bahasa Indonesia masa mengajar bahasa Indonesia dengan sistem bahasa Inggris. Ya seperti Mas Adri tadi kan berusaha sebagian diubah. Nah, dari awal itu kan partisipan, grades, apa-apa itu, dashboard itu mahasiswa tidak paham, biasanya juga bingung tuh ya. Nah, itu saya pikir tidak, ya kurang ajar lah kalau mengajar bahasa Indonesia dengan sistem bahasa Inggris ya. Jadi tolong mungkin ada yang dari ULM ini masuk saran ya. Kalau tidak ya itu yang mempersulit, saya yakin nih banyak yang tidak mengerti di sistem bahasa Inggris ini. Jadi usahakan semua kata-kata itu dengan bahasa Indonesia ya. Terima kasih dulu ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Pak Safhan. Jadi Pak Safhan, sebenarnya di sini ada Pak settingan untuk merubah bahasa di bagian sini untuk Indonesia. Diganti berubah seperti ini. Cuma Pak, untuk di bagian sini ya Pak ya, seperti misalnya, nah seperti attendance, assignment, choice, itu tetap bahasa itu Pak, bahasa Inggris seperti itu. Makanya saya dari awal lebih mencontohkan dari bahasa Inggris karena memang tidak seluruh dari sistem e-learning itu bisa diubah ke bahasa Indonesia. Mungkin seandainya ada nanti orang dari teknik yang bisa membuat plugin baru untuk Moodle dalam bahasa Indonesia secara full, boleh Pak. Tapi wajib tuh. Iya Pak. Ini diam di boleh Indonesia nih Pak, mungkin ke bagian ICT-nya. Ya, nanti kalau tidak saya pecat tuh nih. Itu langsung ke kementerian Pak Safhan. Langsung ke kementerian Mas Adri, itu biar kementerian yang jawab Mas Adri. Menteri ngurus kota. Soalnya kalau kita untuk bagian ini kan hanya menggunakan ya Pak ya yang sudah disediakan dari kampus seperti Jangan khawatir Mas Adri, kulkasnya Pak Safhan itu bahasa Inggris semua loh. Gimana ya Pak? Ya tapi mudah itu dipahami. Coba. Kalau ini kan salah kamar bahaya. Gimana? Ya itu wajib tuh ULM mengubah. Saya kembalikan bahasa Inggris ya Pak ya. Ya. Adri mau masuk dulu Bapak Ibu. Karena di sesi pertama ini sesuai jadwal itu 1,5 jam. Tadi kita mundur setengah jam. Dan sekarang jam 11.03 WITA. Jadi sudah 1,5 jam. Jadi kalau mengikuti jadwal sesi pertama sudah sampai pada waktunya. Nah, kira-kira gimana Bapak Ibu? Karena habis ini masih ada sesi lagi untuk yang di bawah ini, Google Classroom, mungkin lebih ringan daripada di mari. Monggo Bapak Ibu mau dilanjutkan atau seperti apa? Diulang. Kopi break dulu lah. Ya diulang dari awal. Nah, saya ini buka laptop baru nih, sehingga Jangan diulang Mas Adri, jangan diulang Mas Adri. Nanti tonton video saya saja Mas Adri. Ini saya rekam. Ini saya jujur nih ya. Saya jujur tidak dilayani, saya pecat. Pantun dulu Pak. Pian mintanya berpantun Pak, makanya hanya dilayani Mas Adri. Oh gitu ya. Pantun baru dilayani. Saya lanjutkan aja Pak ya.